Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita buka hati kita, karena Roh Kudus ada saat ini di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Engkaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan, ku buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sama katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Engkaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Bapa. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan, jamahlah kami Tuhan. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, oh, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Allah Bapa kami yang berdalam surga, kami kembali menaikkan ucapan syukur kehadirat-Mu, buat kasih-Mu, anugerah-Mu, kesehatan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Sore hari ini kembali kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, Kau satukan hati kami, seluruh jemaat yang ada dengan pelayanan Tuhan, baik jemaat yang ada di rumah masing-masing. Biarlah ya Tuhan, kami boleh memuji membesarkan nama-Mu, kami boleh memuliakan nama-Mu. Syukur, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan tangan-Mu ya Tuhan,
ibadah pujian pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik dengan pujian kita kepada Tuhan. Api yang daripada Tuhan untuk membakar setiap kita, umat-umat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Oh Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang. Tuhan kirim roh api. Oh Tuhan kirim roh api. Oh Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Kirimlah sekarang.
Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Oh api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Setelah api Pantekosta, oh api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Oh api Pantekosta ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya, menyala, menyala selamanya, menyala, menyala selamanya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan
Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu lewat ibadah yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah kami semua boleh diberkati Tuhan, kami boleh Tuhan menerima kekuatan yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang akan memakai mengurapi hamba-Mu, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua yang mendengar Tuhan, kami boleh diberkati Tuhan. Kami boleh Tuhan menerima kekuatan Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan senantiasa tetap bertahan di dalam iman kami kepadamu, bahkan kami boleh semakin dikuatkan kami Tuhan di dalam iman dan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan Tuhan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari Jumat ada doa rantai dan puasa pukul 6 pagi hingga 5 sore di Geraha Bless Immanuel Families. Hari Minggu ada ibadah raya 1 di Geraha Bless Immanuel Families. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Immanuel Families pukul setengah 8 pagi. Ibadah sekolah minggu dan tunas remaja diadakan di Zoom meeting. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Immanuel Families pukul 10 pagi. Haleluya. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita mendengar sebagian dari firman Tuhan, perkenankan lebih dulu saya ingin mengucapkan selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, antara lain Bapak Hadi Gunawan tanggal 23 Mei, Saudara Ala Satya tanggal 23 Mei, Ibu Kristika tanggal 24 Mei, Ibu Suparti tanggal 25 Mei, Ibu Tanti Francisca tanggal 25 Mei, Bapak Rudik Widianto tanggal 26 Mei, Bapak Suwarno tanggal 26 Mei, Ibu Eli Meinda tanggal 26 Mei. Doa saya kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada kedelapan kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan dan kesuksesan serta panjang umur. Sebuah ayat mas yang ingin hadiahkan untuk kalian yang berulang tahun, saya mengutip dari kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-25. Demikian kata firman Allah, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore jemaat Biva yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Doa kami semuanya sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita akan sama-sama baca firman Tuhan pada sore hari ini. Terdapat dalam suratan Efesus pasal 5 ayat 17 dan 18. Kita akan baca bersama-sama supaya kita boleh diberkati melalui pembacaan firman Tuhan. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau kita baca dalam firman Allah yang hidup, Efesus 5 ayat 18, di sana dikatakan demikian. Janganlah bermabuk-mabuk, sebab kebiasaan itu mendatangkan banyak kejahatan. Sebaliknya, hendaklah saudara dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin olehnya. Puji Tuhan. Hari ini saudara merupakan hari yang ke-10 dalam pergumulan doa kita. Dan tentunya kita semua sebagai jemaat Biva, kita tidak asal berdoa, ya,
Tetapi kita telah berdoa dengan satu kerinduan, sebagaimana firman Tuhan pada hari yang pertama, disertai dengan kehausan dan juga dengan keterbukaan hati, maka Roh Kudus akan memenuhi kita. Namun bukan hanya dipenuhkan oleh Roh Kudus, tetapi yang lebih penting ialah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang terus berjalan di dalam kehendak-Nya, yaitu menghasilkan buah-buah yang tetap bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita melihat dalam suratan Efesus tadi dikatakan apa yang Rasul Paulus ingatkan kepada sidang jemaat di Efesus, agar tidak menjadi orang-orang yang bodoh, tetapi menjadi orang yang mengerti akan kehendak Tuhan, yaitu hidup penuh dengan Roh Kudus dan senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kita harus memberi diri kita untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan kalau kita melihat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-18, di sana Yesus berkata, ya, bukan aku yang memilih kamu, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Puji Tuhan. Jadi orang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang hidupnya bisa menjadi berkat. Orang yang hidupnya bisa menjadi kesaksian bagi orang lain, sehingga dapat menghasilkan buah yang tetap, yaitu jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita akan melihat contoh daripada kehidupan Paulus dan Silas. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 9. Di sana dituliskan demikian. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Britania, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Puji Tuhan. Kita melihat kehidupan Paulus dan Silas yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Mereka taat, ya. Mereka memiliki kepekaan hati ketika Roh Kudus melarang mereka sampai 2 kali. Dikatakan ketika mereka hendak pergi menginjil, memberitakan Injil di Asia, dalam ayat yang ke-6 di sana dituliskan Roh Kudus mencegah mereka, sehingga Paulus dan Silas tidak pergi ke Asia. Tapi kita melihat dalam ayat yang ke-7 di sana juga dikatakan setibanya mereka di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Britania. Tetapi sekali lagi dikatakan Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Sampai 2 kali, saudara, Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia dan di daerah Britania. Kita melihat ketaatan daripada Paulus dan Silas yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga mereka tidak pergi ke daerah Asia dan Britania, tapi mereka pergi ke Makedonia. Saudara, kita melihat di sini, ya, kehidupan daripada Paulus dan Silas yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Dan kita melihat, saudara, ketika mereka sampai di kota Filipi, di daerah Makedonia itu, saudara, Paulus dan Silas mendapatkan tantangan ketika mereka memberitakan Injil. Ada orang-orang yang tidak senang, sehingga membuat Paulus dan Silas harus menderita. Mereka didera, dianiaya, bahkan diperlakukan seperti penjahat yang paling jahat. Karena mereka dimasukkan ke dalam penjara dengan dibelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat.
Di sini kita dapat melihat, saudara, orang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan berarti semuanya itu akan berjalan dengan baik atau berjalan dengan begitu lancar, begitu mulus, tidak. Ada tantangan yang harus dihadapi, seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas ini. Mereka sudah menurut, mereka taat, mereka hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan mereka taat pergi ke Makedonia. Sampai di kota Filipi, apa yang mereka hadapi, saudara? Tantangan, penderitaan, aniaya. Mereka didera, bahkan sampai dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi justru melalui penjara ini, saudara, kehidupan Paulus dan Silas yang hidupnya selalu dipimpin oleh Roh Kudus dapat menjadi berkat bagi kepala penjara kota Filipi itu. Bahkan bukan saja kepada kepala penjara kota Filipi itu, bahkan sampai kepada seluruh keluarganya. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 29 sampai 33, di sana dituliskan demikian. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Puji Tuhan. Indahnya kehidupan orang-orang yang mau memberi dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Maka ia dapat menjadi kesaksian, sehingga dapat menuntun orang lain untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saudara, sekali lagi saya katakan, orang yang memberi dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus, bukan berarti semuanya itu berjalan dengan baik. Bukan berarti semuanya berjalan dengan mulus. Bukan semuanya berarti berjalan dengan lancar. Memang ada tantangan, saudara. Seperti yang dihadapi oleh Paulus dan Silas. Tetapi jangan pernah kita menjadi takut. Karena Yesus berjanji akan memperlengkapi kita dengan kekuatan Roh Kudus-Nya. Suratan 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan keberanian. Saudara, ini juga akan menjadi pengalaman kita bersama. Kalau kita mau merelakan diri kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, sekalipun kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi kalau kita tahu memberikan diri kita untuk senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, sekalipun kita melewati masa-masa yang sukar dan sulit, Tuhan selalu mempunyai rencana yang indah bagi kita semua. Dengan kuasa Roh Kudus-Nya yang memberi kekuatan, memberi keberanian kepada kita, agar hidup kita ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi saksi yang boleh membawa orang-orang lain untuk datang dan percaya kepada Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas tadi. Sekalipun ada tantangan dalam kehidupan mereka, tapi mereka berhasil membawa kepala penjara itu, bahkan sampai kepada semua keluarga daripada kepala penjara itu, untuk menerima Yesus dan percaya, bahkan sampai dikatakan dibaptis mereka. Puji Tuhan. Kita akan melihat contoh yang lain, saudara, dari kehidupan salah seorang murid Tuhan, yaitu Filipus. Kisah pasal 8 ayat 27 sampai 31. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dari kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah.
Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Puji Tuhan, kita melihat kehidupan Filipus yang hidup senantiasa ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Filipus ini taat ketika Roh Kudus menyuruhnya untuk pergi ke suatu jalan ke Gaza, suatu jalan yang sunyi, karena di sana ada seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dari kepala perbendaraan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang baru pulang dari ibadahnya di Yerusalem. Dalam perjalanannya kembali ke Ethiopia, sida-sida ini membaca kitab para nabi, tetapi ia tidak mengerti apa artinya. Oleh sebab itu Filipus yang selalu hidup dalam pimpinan Roh Kudus membimbing dan mengartikan semua yang dibaca oleh sida-sida itu, sehingga pada akhirnya sida-sida kepala perbendaraan Ratu Negeri Ethiopia itu memberi dirinya dibaptis. Kisah pasal 8 ayat 36 sampai 38. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptiskan dia. Perhatikan saudara, apa yang menjadi jawaban daripada sida-sida itu. Dikatakan ayat 37 bagian B, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini adalah satu pengakuan daripada sida-sida dari Ethiopia itu setelah mendengar penjelasan tentang firman Tuhan dari Filipus. Kita melihat saudara, luar biasa hasil daripada orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidupnya bisa menjadi berkat bagi orang lain, membawa orang lain itu untuk percaya kepada Yesus dan menerima baptisan sebagaimana amanat agung daripada Yesus. Injil Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, doa 10 hari ini adalah hari yang terakhir. Bukan berarti kita berhenti berdoa. Tetapi marilah kita terus berdoa. Supaya kehidupan kita itu selalu dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga lewat kehidupan kita banyak jiwa yang boleh datang bertobat dan percaya kepada Yesus. Hidup kita ini akan menyenangkan hati Tuhan, saudara, kalau kita tahu melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam panggilan dan pilihannya atas hidup kita. Jangan pernah kita menjadi takut dengan adanya tantangan. Karena sekali lagi suratan 2 Timotius 1 ayat 7 katakan Roh Kudus itu akan memberi kekuatan, memberi keberanian kepada kita, bahkan akan memberikan sukacita kepada kita semua, sehingga kehidupan kita ini bisa menjadi teladan, bisa menjadi saksi, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya adalah jemaat di Tesalonika, saudara. Bagaimana jemaat ini mereka hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sekalipun mereka ada penderitaan oleh karena teman-teman sebangsa mereka. Tapi karena mereka hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dikatakan mereka itu selalu hidup dalam sukacita sekalipun ada dalam penderitaan. 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7. Di sana dituliskan demikian, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat.
Kamu telah menerima firman Tuhan itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Puji Tuhan, kita melihat jemaat di Tesalonika yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, dikatakan sekalipun mereka ada dalam penderitaan, penindasan yang berat. Kalau dalam suratan 1 Tesalonika 2 ayat 14 bagian B di sana dikatakan kamu telah menderita dari teman-teman sebangsamu. Mereka mengalami penderitaan, tapi mereka hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga sukacita Roh Kudus itu meluap dalam kehidupan mereka. Dan indahnya saudara dikatakan dalam ayat yang ke-7, sehingga kamu menjadi teladan untuk semua orang, baik di daerah Makedonia sampai kepada Akaya. Luar biasa saudara. Kalau kita mau merelakan diri kita, hidup kita ini selalu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang menjadi kehendak Tuhan supaya kita bisa menghasilkan buah yang tetap, yaitu jiwa-jiwa yang datang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, biarlah melalui hari yang ke-10 ini saudara, kita boleh kembali diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Orang yang mau memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memampukan dan memberi kekuatan serta sukacita untuk kita dapat bersaksi, sehingga kehidupan kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Yesus berjanji bahwa kuasa Roh Kudusnya akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Sebagai ayat terakhir, Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya yakin sebagaimana kerinduan daripada hati Yesus untuk memenuhi kita semua dengan Roh Kudusnya, maka kita juga kalau dipenuhkan dengan Roh Kudus, Tuhan akan memakai kehidupan kita untuk boleh menjadi saksi Tuhan yang indah. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan sama-sama siapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita kembali masuk dalam doa dan penyembahan. Biarlah Roh Kudus boleh memenuhi setiap kehidupan kita. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Buat firman-Mu sore ini. Haleluya. Kembali teguhkan kami. Haleluya. Betapa kami perlu akan Engkau ya Roh Kudus. Kami perlu pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya. Kami tidak bisa jalan sendiri Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Amin. Haleluya. Pimpin setiap langkah hidup kami. Ya Yesus. Tuntun setiap langkah kami. Haleluya. Haleluya. Biar kami boleh genapi rancangan-Mu. Haleluya. Kami boleh memuliakan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Haleluya. Hanya bersama-Mu Tuntun kami bisa melewati semuanya Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama Roh Kudus ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu
musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, oh Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama dengan-Mu Roh Kudus, bersama Roh Kudus, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Ya anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus. Amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Oh, amin Tuhan. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, hanya bersama Haleluya. Ya Roh Kudus, kami lewati semua. Engkau ada bersama Kami kami. perlu Haleluya. akan Engkau ya Roh Kudus. Mari pimpin kami, mari tuntun kami berjalan dengan
kami banggakan. Ya Kudus, Ya Kudus, penuhi pimpin hidup kami. Ya Terima kasih Roh Kudus. Pegang tangan kami Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Amin Tuhan. Haleluya. Pegang tangan kami Roh Kudus. Jesus. Haleluya. Jesus. Haleluya. Kami bangga Kau. Haleluya. 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 Ya Roh Haleluya. Kudus. Terima kasih. Terima Haleluya. kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Amin. Kudus. Amin. Setiap hari Yes, Lord. ku tak dapat jalan sendiri Amin. tanpa Roh-Mu. Benar Tuhan. Haleluya. Bawalah diriku kepada Amin. segala kebenaran, Yesus. agar ku tidak Amin. tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tangan kami, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tangan kami, peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tangan kami, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
Pegang kami. Kami mohon Tuhan Kau, ya Allah. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Ya Allah. Kami perlu Roh Kudus. Yes, Pegang tangan kami. Amin, amin, Haleluya. 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 Roh Kudus, Ya Allah, pimpin kami, ya Allah. tuntun kami. Haleluya. Haleluya. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kami perlu Roh Kudus. Kami mohon Engkau. Kami rindu akan-Mu. Kami pegang tangan-Mu. Kami perlu pimpinan-Mu. Ya Allah. Haleluya. Pimpin kami, Roh Kudus. Pegang erat tangan kami. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Kuduslah Engkau. Kuduslah Engkau. Kami mohon. Haleluya. Haleluya. Kami mohon. Kudus. Kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur Tuhan. Simfoni
Kudus, haleluya. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, buat kemenangan-Mu. puaskan kami. Kami rindu. Roh Kudus, Penuhi kami. kami terima Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kepenuhan Roh Kudus itu Terima nyata kasih Roh Kudus. dalam kami. Haleluya. Haleluya. Pimpin kami, Roh Kudus. Haleluya. 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 Ya Roh Kudus. Haleluya. Sungguh kami perlu Engkau Amin. Amin. setiap hari. Ya Amin. Roh, Amin. bawa kami berjalan dengan-Mu. Amin. Ya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari. Roh Kudus, Kau pegang tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Roh Kudus,
Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Kami mau seperti Engkau Yesus, yang Kau boleh sempurnakan senantiasa kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan itu kami buka hati kami Tuhan, untuk Kau boleh penuhi seluruh jemaat ini Tuhan, dengan perjanjian kuasa Roh Kudus Tuhan. Karena bukan oleh kuat dan gagah, kami bisa bertahan di dalam perjalanan kami iring dan melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Melainkan hanya oleh kuat kuasa Roh Kudus, membuat kami boleh tetap tinggal taat dan setia Tuhan, dalam panggilan-Mu mengiring Engkau, serta melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih apa yang Kau sudah kerjakan Tuhan, dalam ibadah doa sore hari ini Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, Kau terus bangkitkan kerinduan dalam setiap jiwa kami jemaat-Mu Tuhan, sampai seluruh jemaat ini Tuhan, boleh Kau perlengkapi dengan kuat kuasa Allah, yang datang dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan. Dan berkaryalah terus Roh Kudus dengan sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang sudah memimpin jalannya persekutuan, pujian dan penyembahan ini Tuhan. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus, bahkan persekutuan dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal menyertai kita sekalian, mulai dari saat sore hari ini sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin.